maning, batanan maning. Yuk pada Bali mengkebumen mudik ya maning. Batanan maning, batanan maning, Batanan maning. Yuk pada Bali mengkebumen mudik ya maning. Batanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batanan maning, maning batanan. Iya. Mudik maning, maning mudik. Mudik maning mudik. Ini saat-saat yang membahagiakan. Betul sekali, ya, karena saat berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan lebaran. Biasanya makan apa? Aku yang jelas kacang bawang, seneng banget sama kue kacang. Oh, kue Jadi kacang. monggo bisa kirim ke sini. Kalau aku opor ayam ya. Aku kacang sama kue kacang pokoknya wes baik. Kacang sama kue kacang ya. Yang jelas ini saatnya kita menghabiskan uang, Wah. bergembira bersama keluarga. Buh. Dan selamat datang juga untuk para pemudik perantau di Kebumen sekarang. Betul. Kita ada di Alun-alun Pancasila Kebumen. Dan di belakang kita ada satu buah ikon yang baru, yang kapal mendoan mangan enak karo dolan. Iya, ini buat food court sebetulnya. Betul jadi sekali. Pedagang kaki lima yang tadinya ada di sekeliling alun-alun sekarang berkumpul disatukan di jadi food di sini. court. Nanti kita juga bakal ke situ ya. Kita akan mengeksplor alun-alun Pancasila dan mengeksplor alun-alun apa? Ini kapal mendoan. Kapal mendoannya, food Namun court-nya. kita juga ini akan berbagi berita dan cerita-cerita. Keseruan selama satu tahun ini lah ya. Ini ada salah satu bentuk kreativitas warga dari Karanggayam. Oh iya ya, Ini, Karanggayam ya. itu terkenal dengan satu keseniannya itu tari cepetan. Tari cepetan lah, ini ada yang bikin topeng cepetan dari kayu pule, ringan dan tidak gampang pecah. Betul, kayu pule itu keren banget karena ringan karena yang jelas kalau dipakai dia nggak berat, kasihan penarinya kalau pak topengnya berat. Ini juga bisa buat oleh-oleh ya? Topeng, ya biar tahu lah. Lengkap. Buat hiasan dinding gitu ya. Oke, seperti apa liputannya? Monggo. Tari cepetan merupakan tari asli Kebumen dari Karanggayam yang dalam prosesnya menggunakan topeng sebagai aksesoris yang wajib dipakai oleh penari. Topeng cepetan ini banyak diproduksi oleh warga Karanggayam. Salah satunya adalah Minarto, warga RT 2 RW 3, Dukuh Sibopong, Desa Kalibening, Kecamatan Karanggayam. Meski kemampuan membuat topeng didapat secara otodidak, namun topeng buatannya sangat berkualitas. Minarto mengatakan untuk bahan baku pembuatan topeng cepetan biasanya menggunakan kayu pule karena kayu pule selain ringan juga tidak gampang pecah. Namun apabila kayu pule sulit didapat, maka Minarto akan menggunakan kayu jenitri sebagai bahan baku. Untuk pengerjaan, Minarto menggunakan alat manual seperti gergaji, kampak, sementara untuk membuat detail topeng digunakan tatah sesuai ukuran. Ada berbagai karakter topeng yang mampu dibuat Minarto, seperti karakter raksasa, karakter hewan, manusia, dan lainnya yang menggambarkan alam lelembut. Selain untuk kepentingan paguyuban jati rasa miliknya, hasil karya seni Minarto juga dijual dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Kalau ilmu membuat topeng ini dari imajinasi sendiri. Yang seperti ini ya nggak bisa dijual 250, ini paling tidak ya 300-an. Kalau ini lebih susah untuk membikinnya, untuk mengukirnya, waktunya juga cukup lama. Selain topeng cepetan, Minarto juga mampu membuat wayang dari bahan kulit hewan dan bahan kertas karton. Tidak hanya itu, dirinya juga mampu membuat kuda lumping dari anyaman bambu beserta barongannya. Selain dari lokal Kebumen, hasil karya seninya juga diminati warga dari Semarang dan Banjarnegara. Dari Karanggayam, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badanan. Ayo, kita ini lagi di jogging track di alun-alun Pancasila Kebumen. Ini jogging tracknya keren banget loh ya. Stop. Aduh.
Lumayan nih ya. Lumayan. Dapat berapa putaran? Keringatan tiga episode. Ini jogging track, jadi jogging track ini untuk jogging ya, jalan cepat, lari kecil. Ini ada 4 baris ya, ini ada Iya. PS1, PS2, PS3, PS4. Nah, ini Iya. disesuaikan kecepatan larinya berapa. Nah, nanti betul. larinya di sini. Dan nggak boleh bergerombol, nggak boleh Hmm. tiba-tiba berhenti terus selfie. Waduh. Itu kalau mau selfie keluar dari jogging track. Ya sudah, ini dia alun-alun Kebumen dan kita sampai di berita kedua. Berita kedua ini ada pengrajin biji jenitri Nah. di Desa Penusupan Kecamatan Sruweng yang Betul. menghasilkan aksesoris cantik. Nah, Ya, ini baik kalau para biasanya jenitri kan cuma untuk apa ya, kalung biasa. Ya, Nah, ini betul. dibuat biar harganya tuh lebih tinggi. biar naik kelas. Nah, Naik ini cocok kelas. juga buat oleh-oleh bagi para perantau yang mau membawakan oleh-oleh khas ke Iya. Jakarta, ke Bandung, Kemana ke aja boleh. kota-kota di luar Karena Kebumen. jelas ini jajan awet. Oke. Betul Seperti sekali. apa liputannya? Ini dia. Ahmad Sari, warga Dukuh Caplang, RT 01 RW 05 Desa Penusupan, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, berhasil mengolah potensi lokal menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan kreativitas dan ketelatenan, dirinya sukses mengembangkan kerajinan tangan unik berbahan baku biji jenitri. Usaha yang dirintis sejak tahun 2020 ini berawal dari penurunan harga biji jenitri di pasaran. Melihat peluang tersebut, Ahmad Sari kemudian berinisiatif untuk mengolah biji jenitri menjadi berbagai macam aksesoris menarik seperti tasbih, gelang, gantungan HP, dan masih banyak lagi. Harga yang ditawarkan untuk setiap produk bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp100.000 tergantung dari motif biji jenitri yang digunakan. Meski demikian, kualitas produk yang dihasilkan oleh Ahmad Sari tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti dengan tingginya minat konsumen baik dari dalam maupun luar daerah seperti Yogyakarta, Jakarta, hingga ke Sumatera. Proses pembuatan aksesoris biji jenitri ini dimulai dari pengumpulan biji jenitri, kemudian dipisahkan dengan cara diayak. Setelah itu, biji jenitri dijemur hingga kering. Tahap selanjutnya adalah mengebor biji jenitri dan melakukan proses finishing untuk memberikan sentuhan akhir pada produk. Dari Sruweng, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Yeay, Badan maning badana. Ini kita ada di spot panggung. Spot panggung ini Nah, ada di sebelah panggung. barat ya. Ya, panggung terbukanya. Dan serbaguna juga. Iya. Ini. Biasanya nih kalau hari Minggu dipakai untuk senam ibu-ibu. Gak cuma Minggu. Bapak-bapak juga boleh lah ya. Jumat juga untuk jubah segar. Oh iya, coba segar. Iya. Salah satu spot di alun-alun Pancasila Kebumen ya. Pokoknya Betul. semuanya keren-keren. Nanti Fasilitas kita ya, bakal ini fasilitas explore, ya. pokoknya fasilitas. Salah satu fasilitas yang terdapat di alun-alun Pancasila Kebumen. Iya, Nah, dan kita masih di Badan Maning. maning badanan. Ini Tentu selanjutnya. saja berita-berita sepanjang 1 tahun ini bakal kami kemas dalam Badanan Maning. Kali ini Ratih, ini ada pengrajin bubu. Nah, tahu bubu nggak? Bubu itu kalau bahasane Kebumen tuh wuwu. Oh, salah ya, kira ini gini kalau bubu. bobo. Oh, bobo ya, oke. Itu wuwu, Nah, alat menangkap ikan ikan. tradisional. Nah, ini ada salah seorang warga nih di Kebumen yang buat pengrajin bubu ini malah di musim penghujan ini rame. Ya pas musiman biasanya kan Betul. kalau ada ikan kan pas musim hujan Iya, airnya banyak. airnya banyak. Seperti Dan apa? seperti apa liputannya? Ini dia. Menangkap ikan dengan alat berupa bubu atau alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu saat ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat, sehingga hal ini menurunkan omset pengrajin bubu.
Seperti yang dituturkan Suryadi, pengrajin bubu bambu yang tinggal di RT 1 RW 2 Desa Grujugan, Kecamatan Petanahan. Suryadi mengatakan bahwa saat ini permintaan bubu dari pasaran hanya datang dari pengepul dari Pituruh dan Purworejo. Menurutnya mengapa bubu masih laku di wilayah Pituruh dan Purworejo? Karena di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang memanfaatkan bubu untuk menangkap ikan. Setelah pemasaran gimana? Pemasarannya biasanya kalau musim hujan banyak pesanan. Ya, ini kan musim hujan berarti banyak. Ya ini baru musim hujan ya belum ada ikan. Biasanya ramai kapan? Ya kalau udah musim ikan banyak. Bulan apa itu? Ya, sekitar bulan 1. Ini kalau produksi sehari dapat berapa? Sekitar 2. Dibantu oleh istrinya Nurwi Dayati, dari sebatang bambu, Suryadi bisa membuat 3 buah bubu ukuran 65 x 17 cm yang dijual dengan harga Rp25.000. Saat sepi pembeli, Suryadi memilih menekuni usaha membuat anyaman tudung yang hasilnya bisa ia dapatkan setiap hari. Dari Petanahan, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Maning Badanan. Kita masih di seputar alun-alun Pancasila Kebumen. Kita ada di sisi selatan. Depan gedung DPRD Kabupaten Betul Kebumen. sekali, seberangnya DPRD Kabupaten Kebumen. Ini dia. Ini gerbang di sisi selatan alun-alun. Ada Pancasila, gerbang Pancasila ini sebagai lambang. Iya. Dan juga di sana ada tulisan, ya. Kita juga punya beberapa kantong parkir di sini ya, jadi nggak boleh parkir sembarangan. Langsung saja sudah disediakan. Iya, di fasilitas parkir. alun-alun sebelah selatan ada. Ada sekali. Kemudian juga ada di Barat dalam dan timur. Ya, monggo manfaatkan fasilitas untuk kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Ya. Dan, Nah ini dia Rati, Ya. kalau para mudikers Ya. perantauan yang bawa kendaraan pribadi itu, ini kan musim hujan. Ini nggak perlu khawatir. nggak usah gor musim hujan. Oh iya, Pokoknya kalau perantauan kan kadang-kadang seharian di jalan. Ya, mobilnya wes sudah yang kotor. tadinya warna hitam jadi abu-abu. Sampai bisa untuk nulis berdebu ya. Ini ada berita, ini rezeki di musim hujan. Nggak hanya untuk pengrajin wubu atau bubu tadi, ternyata tapi juga untuk berkah juga bagi para tukang cuci mobil. Iya, steam mobil maupun motor. Seperti apa liputannya, sekaligus kita sambil jalan-jalan di kita akan alun-alun di Pancasila Kebumen. Ini dia liputannya. Datangnya musim hujan membuat pemilik mobil harus sering mencuci kendaraan mereka agar tetap bersih dan awet. Karena di musim penghujan kendaraan akan cepat kotor akibat terkena hujan, tertempel lumpur ataupun debu. Jika debu dan kotoran tersebut tidak segera dibersihkan, selain membuat tampilan menjadi tidak estetik, juga menyebabkan bodi gampang keropos. Kondisi ini membawa berkah tersendiri bagi pemilik usaha cucian mobil. Salah satunya terlihat di salah satu tempat pencucian mobil di Jalan Arumbina, Kebumen. Para pelanggan ramai berdatangan, bahkan antri untuk membersihkan kendaraan mereka. Daud Bukhori, salah satu karyawan usaha pencucian, menyampaikan di musim hujan peningkatan pelanggan sangat signifikan hingga hampir 100%. Dalam sehari ada sekitar 40 kendaraan yang menggunakan jasa cuci dengan tarif Rp40.000 per mobil. Musim hujan ada kenaikan mas. sampai berapa rata-rata ini? Rata-rata sehari bisa 40-an lebih. Rata-rata pelanggan datang itu untuk cuci dan mungkin ada jenis lain? Jenis lain kalau lain ya paling mesin apa nyalon. Tapi ada kenaikan mas ya? Ada. Dari hari-hari sebelum musim hujan itu ada? Ada. Sangat drastis. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan.
Badanan maning badanan. Iya, tentu saja di episode ini episode alun-alun Pancasila Kebumen. Dan sekarang kita berdua sedang berada di tengah-tengah alun-alun. Tengah alun-alun di bawah pohon yang rindang, pohon beringin. Iya, dan menurut filosofinya alun-alun, itu memang kalau alun-alun pasti di tengahnya ada pohon beringin. Ini di belakang kita ada pohon beringin. Kemudian di sebelah barat itu ada masjidnya. Kauman biasanya ya, Masjid Kauman. Terus di sebelah pendopo juga ada pendopo. Dalam satu komplek itu alun-alun, masjid dan pendopo. Serta pohon dia. beringin. Pohon Itu beringin. biasanya gitu. Dan ini juga ada di Kebumen. Betul sekali. Nah, kalau misalnya para pemudik nih, perantau yang baru pulang, mungkin ingat ya dulu, ya aku suka main. Kecil. Iya, zaman sekolah suka bolosnya di alun-alun. Di bawah Nostalgia pohon, sedikit lah ya. pohon Nostalgia. beringin. Nah, sekarang posisinya udah beda. Udah nggak bisa buat umpetan. Ini mengingatkan kameramen kita, ada Mas Agil. Dia tuh pernah ngedate-nya di sini. Oh, pernah ngedate di sini. Iya. Ya Allah, Mas Di pohon Agil, beringin. waktu kecil dulu Tapi ya. itu yang membuat dia kapok pacaran. Oh, sekarang dia kayaknya lebih ke ta'aruf ya. Iya, mau ta'aruf, iya. Nah, nanti ini ngomong-ngomong para perantau yang pada pulang atau mudik ini kan, mereka tuh selalu banyak bawa barang bawaan, termasuk salah satunya alas kaki nih, alas kaki. Sepatu, boy. Kayak kameramen kita yang katanya mau ambil drone pakai hari ini ya, tapi ternyata ambilnya payung. Ya, itu Budi. Itu punya stok sepatu banyak stok itu. sepatunya Di itu kantor. nggak mau dicuci sendiri. Laundry mainnya. Woi, keren banget kan, congkak banget kan. Keren. Editornya aja kalah, Gale kalah. Gale pakainya sandal. Ya Kermen tapi dia tadi. Oke. Nah, ini ada salah satu liputan. Iya, ada tentang laundry sepatu. Laundry sepatu yang ramai di Kebumen. Iya, tapi sebelumnya Tom, kita juga mengingatkan bahwa fasilitas di alun-alun Kebumen ini selain juga tadi disebutkan, kita juga punya sport center. Sport center. Nanti kita akan ke sana. Oh, siapa bilang mau ke sana? Nggak ke sana juga. Udahlah, nggak usah lah. Nanti kita Meringet nanti. Kita kasih lihat aja lah. Ada sport centernya ya, selain jogging park, ada sport center dan juga ada skate park yang hobinya skateboard. Kita ada. Ya, seperti apa liputannya tentang laundry sepatu? Ini dia. Laundry lebih dikenal umumnya sebagai jasa pencucian pakaian. Namun kali ini laundry bukan lagi mencuci pakaian saja, melainkan mencuci sepatu. Tren penggunaan jasa laundry sepatu mulai digandrungi banyak orang. Seperti yang diakui Agus, salah satu karyawan laundry sepatu Bumen Smart Laundry yang berada di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 49 Kebumen. Dirinya mengaku setiap hari mampu mendapatkan 30 pasang sepatu untuk dicuci. Jumlah tersebut akan meningkat 2 hingga 3 kali lipat ketika masuk musim hujan. Untuk harga jasa laundry sepatu bervariatif tergantung jenis sepatu. Untuk sepatu jenis skets dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp35.000 per pasang, dan untuk sepatu kulit Rp30.000 hingga Rp35.000 per pasang. Tak hanya menerima jasa laundry sepatu, di Bumen Smart Laundry juga menerima jasa laundry helm, tas hingga stroller bayi. Untuk jasa mencuci helm dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000, tas Rp20.000 hingga Rp40.000, dan untuk stroller bayi Rp50.000 hingga Rp60.000. Tidak hanya jasa laundry saja, tersedia juga jasa repair sepatu, mulai dari lem ulang, sol hingga repaint. Untuk jasa laundry dan repair membutuhkan waktu 2 hingga 7 hari, tergantung jenis barangnya. Usaha ini sudah ditekuni sejak 2017, dengan saat ini terdapat 3 orang karyawan. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Yeay, kita sampai di Kapal Mendoan. Kapal Mendoan adem banget ya kalau di sini ya. Iya, ini intinya ini food courtnya alun-alun Kebumen. Betul sekali. Yang tadinya pedagang di seputaran alun-alun dibikinkan tempat ya. Ya, betul nah, sekali. bersama kami ini ada Mbak Uit Ini salah yang satu punya tenan di sini Ya, ya. salah satu pedagang yang ada di Pedagang. sini. Ini Kita pedagang. mau ngobrol-ngobrol juga Nasi pecel sama garang asem. Waduh, dia jualannya ini menunya. Iya. Wow, Woi, nasi pecel ini uniknya nasi pecel sama garang asem. Saya pesennya nasi pecel.
Ini garang asam. Ini saya pinjem ya. Punya siapa sih? Ini punya Galih. Oh, ya. Aku pengen nyobain dulu sebelum nanti ngobrol sama Mbak Wit. Asam. Asam namanya garang asam. Oh iya, oke. Enak. Mendoannya juga. Oh, ini mau lapar judulnya. Di kapal mendoan harus pesen mendoan ya. Oke. Mangan enak karo dolan. Nah, mangan enak karo dolan. Kita ngobrol dulu ya pemirsa Oke. sama Mbak Wit ya, ini kedai Mbak Wit. Kedai Mbak Wit. Ada es campurnya juga. Wes, mantap sekali. Ini udah lama Mbak Wit di sini di kapal mendoannya. Ya, kita menempati kapal mendoan itu mulai tanggal 18 Agustus 2024. 18 Agustus 2024. Ini ada 2 lantai ya, lantai 1, lantai 2. Ya. Nah, kalau ini masuknya katanya kan ada pembagian pedagang pagi dan pedagang malam ya. Kalau dulu kaki 5 di seputaran alun-alun juga kan ya. Iya. Pedagang pagi dan pedagang malam. Ini Kalau maksudnya? biasanya pedagang malam tuh didominasi nasi goreng. Oh iya. Ini pedagang pagi Mbak. Pedagang pagi. Kalau pagi jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang untuk pedagang pagi dari jam 5 sampai dengan jam 14. Sampai jam Iya. 2 siang. siang. Oke. Terus kalau pedagang malamnya? Malamnya masuk jam 15 atau jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Sampai dengan jam 11 malam. Jadi ada jeda waktu ya. Iya, Betul. 1 jam. Iya, 1 jam. Kalau atas bawah sama aja. Sama sebenarnya diperuntukkan untuk semua PKL yang di alun-alun, khususnya yang dulu dan yang terdata di dinas. Oh, yang terdata. Yang namanya terdata. Oke. Nah, kan kemarin beberapa waktu yang lalu ada rumor nih, yang menempati kapal mendoan itu muka baru semua gitu. Ternyata enggak ya. Ya, ini Oke. Mbak Wit pedagang lama. saya pedagang lama. Kalau dulu di mana? di depan Masjid Agung agak ke selatan. Di depan Masjid Agung agak ke ini selatan dia. ya. Jadi rumor itu salah ya, iya. karena yang menempati kapal mendoan adalah mereka pedagang lama Ya. alun-alun Kebumen. Ya, sudah terdata tentunya ya. Dan terdata. Ya. Harus memang semuanya harus terdata gitu ya. Tercatat. Tercatat. Nah ini kita tadi udah pesen beberapa menu ya. Ini untuk harga-harganya di sini seperti apa? Kalau Harganya menurut berapa? saya pribadi, karena saya pedagang mungkin ya, Yes. termasuk standar sama sih dengan Masih yang terjangkau lah ya. masih. Oke. Ada garang asem dan nasi pecel. Nasi pecel berapa nih? Nasi pecel 15. 15 sudah sama. Kayak Sudah ya. Iwak peye. Oh, Sudah. Oke. Dan yang jelas nanti kita akan mengeksplor ini para pedagang dan tenan-tenannya. Ini tempatnya bersih. Ada tempat sampah. Ini ada free wifi juga ya? Ada. Oh, free wifi. Ada free wifi. Oh iya, ini. pembayarannya gimana? Pakai tunai atau Atau yang cashless? Untuk sementara masih cash. Ya. Tapi nanti ke depan ada aplikasi yang sudah ditentukan sama Oke. dinas. Dan menurut Mbak Wit sendiri di sini bagaimana perbedaan yang dulu waktu masih di alun-alun Sama dan yang sekarang. sekarang di kapal Iya. mendoan? Kalau menurut saya pribadi jauh lebih baik di kapal mendoan. Jauh lebih kapal Lebih mendoan. nyaman. Lebih Iya. nyaman tentunya. Oke. Bersih, fasilitasnya semua ada kipasnya juga loh. Ada. Oh. Nyaman tentunya lah ya. Lebih Oke. nyaman, Oke. lebih nyaman. Oke deh. Ada toilet juga ya di sini Ada ya. toilet. Ada toilet bersama itu. Aku sudah nggak disediakan. tahan nih. Oke, ini sambil Ratih mencicipi menu makanan yang ada di sini, saya akan membacakan satu buah berita. Apa beritanya apa nih? Beritanya ini ada berawal dari usaha bengkelas. Ini ada warga Kebumen yang bernama Juli mampu membuat odong-odong. Weh, bikin odong-odong. Namanya, Oh, yang suka. harganya 30 sampai 50 juta. Itu untuk itu loh. Peluang usaha. Iya, peluang Kami salah bikin satu. dong tuh. Ini Nanti kalau warga kita mau Kebumen- produksi pakai odong-odongmu. Ini warga Kebumen memang kreatif ya. Ini dari awal bengkelas jadi bisa bikin odong-odong loh. Tadinya awalnya bengkelas. Nah, seperti Udah, apa gua berita ngomong. selengkapnya? Iya. Iya. Anu parfumku pecah. Iya. Seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Juli, warga Kebumen sudah 5 tahun menekuni usaha bengkel las di Jalan Kutoarjo. Sejak 2 tahun lalu, selain menerima bengkel dan las, Juli juga menekuni usaha membuat odong-odong. Usahanya ini bermula dari sekedar reparasi odong-odong yang rusak, kemudian berkembang hingga bisa membuat odong-odong sendiri. Di bengkelnya, Juli bisa membuat aneka bentuk odong-odong tergantung pesanan. Untuk membuat odong-odong agar tenaganya maksimal, Juli menggunakan mesin mobil baik itu penter, kijang maupun engkel.
Untuk satu unit odong-odong biasanya dijual dari 30 hingga 50 juta rupiah, tergantung bentuk dan jenis mesin. Untuk pelanggan selain lokal Kebumen juga datang dari luar kota. Sebenarnya awal-awalnya kan cuma rehab-rehab model lama dibikin sekarang. Ingin buat sendiri, bikin sendiri, alhamdulillah sudah laku. Terus ada yang pesen lagi setelah ini, sambil jalan lah. Kalau sama Yuni dia yang 50-an. Kalau hanya karoserinya aja pembuatan bodi? Ya itu kalau mobil kecil bisa, misalnya mobil carry sekitar bisa 30-an. Kantor Bujang itu di angka 40-an. Kalau di angka 50. Selain pandai membuat odong-odong, Juli juga menyewakan odong-odong. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Maning badanan, oke. Aku ini mau bergaya kayak kapal Titanic ya loh. Udah nyanyi. Every night in my dream I see. Tadi perasaan Gale nyanyinya nggak kayak gitu, bukan every night. Every nyanyinya. Ya oke, nanti sekarang kita sudah berada di lantai 2 kapal Mendoan. Di sini lantai 2 Kebumen. Kita bisa melihat sana ada pegunungan di sebelah utara, sisi utara. Itu kayaknya Sadang juga kelihatan dari sini ya. Dan ke sana kita melihat ada Masjid Agung, Masjid Agung, Pendopo. Wih keren banget. Pokoknya kalau main ke sini silakan ini aja. Salah satu spot foto ya ini ya. Betul. Mantap keren sekali. banget, kita bisa melihat sunrise dan sunset. Ini kalau sore itu ramai banget yang olahraga. Sunlightnya enggak ya? Enggak itu. Ya sudah, inilah Kebumen indah sekali. Selamat datang untuk para perantau. Betul. Tamu-tamu juga yang baru datang ke kota Kebumen. Langsung diramaikan ini kapal Mendoannya. Yang jelas kalau butuh guide, tour guide kita siap. Kita siap, tapi nanti langsung hubungi Budi dulu ya. Iya, hitungannya per jam. Nah, hitungan per jam. Nah, Ratih ini ngomong-ngomong ini tentang kreativitas di Kebumen. Ini Kebumen tuh nggak pernah mati dalam hal kreatif. Bener banget, UMKM-nya tuh keren-keren, orangnya sudah top-top pokoknya SDM-nya, kecuali Budi. Ini ada salah satu pengrajin atau pelukis ini, ada medianya melalui pelepah pisang. Pelepah pisang? Iya. Maksudnya apa? Ya, melukis kan biasanya orang-orang melukis pakai pelepah pisang. Adanya mah pasir, rambut, kaca. Biasa. Pelepah pisang. Apalagi sebutin yang itu biasa. Kayu. Biasa. Remahan rengginang. Biasa itu remahan Budi, yang biasa dimakan sama Budi. Ya pokoknya yang pengen tahu ini seperti apa. Itu pelepah pisangnya tuh buat media atau buat? Nah ini makanya tonton aja nih berita selengkapnya, oke? Oh aku tahu, itu Pak Riyadi itu yang melukis. Tahu banget emang. Ini dia berita selengkapnya. Every night, tadi every mind ya apa ya tadi? Every mind. Pelepah pisang atau kulit pohon pisang kering bagi sebagian orang tidak ada manfaatnya. Tetapi di tangan Riyadi, pelepah pisang bisa diubah menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Hal ini terlihat di rumah produksinya, kandang seni Nature Artwork Artist yang ada di RT 1 RW 5 Desa Pejaguan, Kecamatan Pejaguan. Memanfaatkan pelepah pisang yang memiliki warna khas coklat, setiap detail lukisan dibuat menggunakan pelepah pisang yang dipotong dan ditempel sesuai dengan gradasi warna. Untuk menempel potongan pelepah pisang, Riyadi menggunakan lem putih agar melekat kuat pada media lukis. Menurutnya untuk membuat lukisan pelepah pisang tidak memerlukan keahlian khusus, namun dalam tiap karyanya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Selain mudah didapatkan di sekitar kita, menurutnya lukisan dengan bahan baku pelepah pisang ramah lingkungan.
Melukis dengan pelepah pisang terinspirasi saat dirinya melihat pameran lukisan di Jogja pada tahun 90-an. Ada karya seni kolase dari pelepah pisang yang menarik perhatiannya. Sejak saat itulah Riyadi mulai mencoba membuat lukisan dari pelepah pisang yang tidak sekedar menempel tetapi dengan sentuhan yang berbeda. Jadi ini adalah lukisan dengan media pelepah pisang ya. Kenapa saya memilih media pelepah pisang? Yang pertama pertimbangannya adalah bahan baku mudah didapatkan. Kedua menurut saya unik ya. Jadi ini yang menginspirasi saya. Untuk mengerjakan satu lukisan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan tergantung besar kecil dan tingkat kerumitan lukisan. Riyadi menuturkan jika hasil karyanya sudah banyak dikoleksi oleh penyuka seni lukis. Hasil karyanya yang terjual senilai 5 hingga 15 juta rupiah. Salah satu karyanya yang masih dikoleksi saat ini adalah lukisan Presiden pertama RI Soekarno yang sedang menunggang kuda. Selain itu ada beberapa lukisan karya Riyadi yaitu kaligrafi Arab, lukisan ikan, naga, pemandangan alam dan lainnya. Kalau kesulitannya sebenarnya ini bukan hal yang sulit sebenarnya, cuma sabar ya. Jadi gambar itu nggak perlu jago banget karena kita juga bisa misalnya ngeblat atau apa. Nah ini seperti kolase ya, hanya ini lebih rumit. Jadi intinya satu sabar, kedua ya punya insting sedikit lah antara gradasi warna, mungkin memilih warnanya agar terlihat satu gradasi tua, muda dan sebagainya, itu saja. Intinya sabar. Kalau nggak sabar ini nggak akan jadi karena memang butuh sabaran. Kita memotong ya kan, terus mengelem dan ini butuh waktu yang cukup lama ya. Karena setiap satu lukisan ya itu minimal 1 bulan lah saya ini. Apalagi ini yang sebesar ini ya, Bung Karno itu sekitar 2 bulan. Riyadi menuturkan jika dirinya siap jika para penggemar lukisan ingin fotonya dilukis dengan pelepah pisang. Untuk melukis foto diakuinya perlu lebih hati-hati karena harus persis menyerupai aslinya. Berbeda dengan melukis pemandangan alam di mana dirinya lebih bebas dalam berekspresi. Dari Pejaguan, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Karena geopark jadi internasional ya. Badanan maning badanan. Kita masih berada di Kebumen lantai 2 ini, atau istilahnya ada di lantai 2 kapal Mendoan. Di sini terlihat secara luas dan ada Masjid Kauman, terlihat ada pendopo, ada alun-alun Pancasila tentunya, dan juga ada jogging track yang sangat ramai di pagi dan sore hari dipakai warga masyarakat Kebumen untuk berolahraga. Pokoknya buat happy di sini, happy, bahagia, makan, pokoknya di alun-alun. Keluarga sama teman juga bisa. Ini gambaran alun-alun yang sangat luas. Iya, pokoknya main-main. Ya, yang jelas kita juga di sini mau main-main. Betul sekali. Dengan binatang lucu. Iya, seperti apa? Kayak aku. Kelinciku amat lucu. Matanya bulat, telinganya panjang. Ini ada warga Karanganyar ini yang memelihara kelinci. Wow. Jadi dalam memelihara kelinci tidak perlu lahan yang luas kayak alun-alun ya, nanti susah tangkap kelinci. Tidak perlu lahan luas. Tapi kan kelinci kan butuh lari-lari ke sana, ke sini, ke situ, ke sana. Tidak perlu luas-luas. Nah, ini ada salah satu warga di Kebumen. Wow, ini berarti kiat inspiratif. Betul sekali. Seperti apa usahanya dalam memelihara kelinci? Kita saksikan bersama. Kelinci. Ini dia. Ternyata beternak kelinci bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dengan beternak kelinci bisa menghasilkan cuan yang bisa menjadi tambahan ekonomi keluarga. Hal ini disampaikan oleh Doni Trianto, warga Dukuh Pringamba RT 3 RW 1 Desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar yang sudah berhasil membudidayakan kelinci. Menurut Doni, dirinya menekuni budidaya kelinci dari hanya sekedar hobi. Berawal pada tahun 2022 membeli sepasang kelinci. Setelah dipelihara, kelinci miliknya terus berkembang biak menjadi banyak. Kini dari hobinya memelihara kelinci, sudah bisa menghasilkan keuntungan dan bisa menambah penghasilan keluarga. Kini Doni sudah memiliki ratusan ekor kelinci berbagai umur. Untuk pejantan, Doni memiliki 2 ekor kelinci, sedangkan untuk indukan betina mempunyai 30 ekor, selebihnya anakan. Jenis kelinci yang dibudidaya saat ini yaitu kelinci pedaging dari jenis Hela dan kelinci New Zealand.
Untuk produksi satu indukan bisa beranak 4 hingga 9 ekor tiap kelahiran. Usia anak kelinci umur 30 hari sudah bisa dipisah dari induknya sehingga kelinci siap reproduksi lagi. Untuk panen anakan bisa 3 bulan sekali dengan bobot rata-rata 2,5 kg. Ternak kelinci juga minim tempat, tidak butuh tempat yang luas, bisa juga dibuat bersusun agar lebih irit tempat. Untuk perawatan kelinci sangat mudah, sehingga bagi yang bekerja bisa menjadi pekerjaan sampingan. Untuk kebutuhan pakan, Doni tidak perlu bingung karena memanfaatkan daun pepaya di sawahnya yang sudah tua untuk diberikan kepada kelinci. Sebagai pakan lain, Doni memberikan ampas tahu sebagai pakan tambahan. Untuk perawatan lainnya, cukup menjaga kebersihan kandang agar kelinci tetap nyaman dan sehat. Untuk perawatannya lebih ringan karena dari segi pakan pun bisa dari limbah kayak limbah tahu dan limbah perkebunan, daun kelapa dan sebagainya. Menurut Doni, dalam beternak kelinci ada beberapa hal yang harus diwaspadai, yaitu penyakit yang bisa menyerang kelinci seperti penyakit kulit skabies, mencret, dan kembung. Penyakit itu kembung paling itu biasanya faktor salah pakan, kadang hasil limbah perkebunan kayak daun pepaya yang belum layu atau belum kering itu langsung dikasihkan, itu bisa menyebabkan kembung sampai kematian. Untuk pemasaran, Doni merasa tidak ada hambatan karena selama ini sudah ada yang menampungnya, bahkan menurutnya untuk saat ini masih kekurangan stok. Untuk harga jual daging kelinci kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk pembibitan calon indukan dengan kualitas bagus usia 3 bulan kisaran Rp150.000 per ekor. Untuk indukan siap produksi kurang lebih usia 5 bulan kisaran Rp300.000 per ekor. Hasil alhamdulillah menguntungkan juga, soalnya usia kehamilan juga cuma 1 bulan. Itu usia sapi sekitar 40 hari usia sapi itu bisa langsung dijual. Harga di usia sapian itu minimal 40.000. Terus untuk pedaging itu 1 kilonya bisa 40.000, 50.000. Selain daging, kotoran dan urin kelinci juga laku dijual serta dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dari Karanganyar, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Batanan maning 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 batanan, batanan maning batanan maning batanan maning. Sing pada mudik, ayo kita main-main ke kapal mendoan. Di alun-alun Pancasila Kebumen. Ya, tentunya. kita masih di lantai kapal 2. mendoan, ya Kebumen lantai 2. Kebumen lantai 2. Ini ada nasi gorengnya Bu Darti. Nah, nasi goreng Bu Darti. Halo Bu. Berbuka ya Bu, oke. ya. Laris manis ya Bu, lebaran ya. Ya. Bu Darti orang mana Bu? Sini tuh mana Bu? Perumpung. Perumpung. Oke. Orang Perumpung monggo dilarisin ya, Bu Darti. Ini ada di lantai 2. A69 nih standnya. Kemudian di sebelahnya ada sate Ada Madura, sate Madura, es campur, nasi goreng, mie ayam banyak, ronde Jawa, banyak komplit. sekali karena emang Kebumen itu tempatnya kreativitas dan kuliner-kuliner seperti ini. Iya, dan di lantai 2 tidak hanya satu sayap di sebelah barat, tapi juga sebelah timur juga ada. Jadi monggo kita eksplor sama-sama, mumpung lebaran, berbagi rezeki sama para pedagang. Warung-warung di sini. Iya, dan yang jelas Kebumen juga selain pusat kuliner, kita juga pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Oleh-oleh di Kebumen ada landeng. Landeng apa? Keripik tempe. Keripik tempe lengkap. Sumpia. Sumpia ini terus ada oleh-oleh dari ada aneka kerajinan, ada batik Kebumen. Betul ada sekali. jenitri tadi juga sudah disaksikan. Sudah dijelaskan Dan kita juga juga. punya tawaran lagi. Apa ini? Telur asin. Telur asin. Telur asin asalnya dari? Telur bebek. Telur bebek dari? Bebek. Bebek. Nah ini di Adimulyo Rati. Ini saya mau cerita, di Adimulyo itu ada peternak bebek ini yang sukses berhasil dalam sehari itu menghasilkan ribuan telur bebek. Panen ribuan telur bebek. Nah, telur bebek kalau sudah diasinkan jadi telur asin tuh bisa buat seminggu 2 minggu deh. Kayaknya pas banget ya. Enak banget. Itu kesukaanmu kan? Aku Iya. tahu itu kesukaanmu. Iya. Yang ada tatonya. Iya, ada tatonya. Ya, Seperti ada apa? ya? Peternak bebek ini? Ini dia liputannya. Ternak bebek menjadi salah satu bisnis yang masih banyak ditekuni hingga kini, terlebih bagi orang-orang yang tinggal di lingkup pedesaan.
Ialah Harso warga RT 03 RW 03 Dukuh Karangjambu, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo yang telah menekuni usahanya selama 4 tahun. Lokasi yang berada di pedesaan dan luasnya persawahan di desa tersebut semakin mendukung usaha ternak bebeknya. Di kandangnya kini Harso memelihara ribuan bebek yang dibuat beberapa petak. Ternak bebek miliknya dikelola sendiri, hanya dibantu oleh seorang karyawan untuk membantu saat ia tidak ada di rumah. Untuk pakan bebek, Harso menggunakan pakan pabrikan. Hal ini untuk menjaga produktivitas telur. Dari kurang lebih 1.700-an bebek petelur, Hasto biasanya mampu menghasilkan 1.400-an telur per hari. Namun untuk saat ini, produksi sedang menurun kisaran 1.100 butir per hari. Penurunan produksi dikarenakan cuaca yang berubah. Mas, berapa jumlah bebeknya? Jumlahnya sih sekitar 1.700-an. Yang semuanya, maksudnya yang produksi ada, yang belum produksi ada, yang mau diakhir juga ada gitu. Jadi kan keseluruhannya emang sekitar 1.700. Kalau produksinya setiap hari berapa telur? Kalau untuk sekarang paling sekitar 1.100. Kalau kemarin pas waktu belum musim hujan sih bisa 1.400-an. Kalau sekarang emang produksi lagi menurun, jadi kan ya nggak cuma di sini sih, semua peternak merasakan. Kalau pemasaran sih cuman ke Bekasi sama ke Tangerang, nggak kemana-mana, itu cuman ya paling lokalan sini, pengasin sini. Cuman 10%, 20% sih kalau untuk pengasin sini. Jadi yang banyak emang ke luar daerah. Untuk harga mulai dari 1.500 per butir hingga 2.300 per butir sesuai ukuran. Untuk ukuran A dan B atau ukuran besar dijual dengan harga Rp2.200 hingga Rp2.400 per butir. Untuk ukuran C atau sedang dihargai Rp2.000 per butir. Sedangkan untuk ukuran kecil Rp1.500 per butir. Pemasaran telur bebek selain pasar lokal Kebumen, Hasto biasa menyuplai pedagang dari Bekasi dan Tangerang. Untuk pasar lokal kisaran 10%, selebihnya keluar kota. Kebanyakan dari mereka dibuat untuk produksi telur asin. Selain dijual mentah, Harso juga produksi telur asin sendiri yang dikelola oleh keluarganya. Dari Adimulyo, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan. Nah ini nanti juga selain jajanan juga. Kita juga punya tradisi kalau Lebaran tuh plesir. Ini nah, juga di alun-alun Kebumen ini. Ternyata, wih banyak sekali nih rombongan-rombongan. Minibus ini ya. Iya, pada plesir kesini bisa dijadikan untuk tempat plesir. Menjadi salah satu spot tujuan wisata. Iya, destinasi wisata baru di Kebumen. Karena di sini ada kuliner, ada permainan anak, pokoknya macam-macam. Tempat olahraga juga lengkap. Iya, tapi yang jelas, tolong ya selalu jaga kebersihan dan patuhi rambu-rambu. Misalnya nggak boleh parkir di situ. Betul. Tempatnya parkir mobil, motor. Betul itu sekali. ada kantong-kantongnya parkir. Juga jangan untuk tempat sepeda ya. Nah, tadi kita ngeliat loh, ada yang nekat. Jangan, tolong please. Sudah dibikin baik-baik, mari kita pelihara bersama-sama alun-alun tercinta ini. Iya, dan ini kita di spot ini, Menduan Mangan Enak Karo Dolan ini kita akan membawakan sebuah berita ini yang terakhir di episode kali ini. Ada bibit ikan yang pandai berenang. Iya. Ternyata permintaan akan bibit ikan tuh meningkat. Ya kita boleh bersyukur ya. Ternyata perekonomian di Kabupaten Kebumen terus bergerak, berputar, dinamis. Keren banget seperti halnya sekarang yang namanya Lebaran, saatnya di daerah kita merasakan perputaran uang yang banyak. Jadi mau ngebelanja, bela dan beli produk Kebumen. Duitnya disebar-sebar. Iya, singgo sangu, singgo belanja per pekan. Iya, ini dia liputannya tentang benih ikan yang mengalami pelonjakan permintaan pada saat apa nih? Ya ini musim hujan kayak gini. Dan yang jelas ini juga merupakan berita terakhir di Badanan edisi kali ini alun-alun Pancasila Kebumen. Saya Rati Wardani. Saya Tommy Pratama. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mohon maaf lahir dan batin. Badanan maning, badanan maning, badanan maning.
hiu pada Bali mang Kebumen mudik ya maning badanan maning. Musim penghujan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan. Menurut Wahyu Hidayat, salah seorang pengusaha bidang pembenihan ikan yang tinggal di RT 2 RW 1 Desa Winong, Kecamatan Mirit, musim penghujan kali ini permintaan masyarakat akan bibit ikan meningkat pesat dibanding hari biasa. Permintaan pasar terbanyak adalah bibit ikan nila dan gurame. Menurutnya, nila dan gurame merupakan jenis ikan yang sangat bagus dipelihara oleh pemula, karena jenis ikan ini tidak membutuhkan perawatan yang bermacam-macam. Menurut Wahyu, saking banyaknya permintaan pasar, dirinya sampai kewalahan untuk memenuhinya. Di musim penghujan tahun ini, jumlah permintaan bibit untuk jenis ikan nila mencapai 150.000 ekor. Sementara untuk gurami mencapai 60.000 ekor. Untuk bibit ikan nila biasanya dijual dengan harga Rp300 hingga Rp500 per ekor. Bibit ikan gurame dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung besarnya ikan. Untuk bibit ikan nila biasanya dijual dengan harga Rp300 hingga Rp500 per ekor. Ikan patin dijual dengan harga Rp1.000. Sementara bibit gurame dijual dengan harga Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung besarnya ikan. Untuk permintaan pasar ini ketika di musim awal penghujan itu luar biasa sekali Bapak permintaannya. Itu baik dari ikan patin, kemudian ikan lele, kemudian gurame, kemudian nila. Ini yang paling banyak di musim ini itu ada ikan nila sama gurame Pak. Itu permintaan yang luar biasa banyaknya. Khusus untuk pemula, Wahyu memberi tips agar ikan peliharaan tetap sehat. Di antaranya dengan perhatikan intensitas tebar, di mana jumlah bibit harus disesuaikan dengan luas kolam. Selain itu juga harus memperhatikan tingkat pH atau keasaman air. Menurut Wahyu, tingkat keasaman air bisa dikurangi dengan memberikan garam ataupun mengganti air secara berkala. Untuk para pemula itu bisa memelihara ikan patin atau ikan gurame. Nah, tips untuk keberhasilan memelihara ikan itu diantaranya yaitu adalah intensitas tebar, tergantung tebar kolamnya ukuran berapa, jadi tebarnya nanti bisa menyesuaikan dengan ukuran tepat. Kemudian ada pengelolaan air, di mana musim saat ini musim penghujan Bapak. Kita sering-sering harus menjaga kualitas air, misalkan bisa dikasih garam atau juga bisa dengan pergantian air. Dari Mirit, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.